Indonesia resmi menyudahi perjalanan di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Irak kembali menjadi mimpi buruk yang kandaskan skuad Garuda. Namun di balik kekalahan tersebut ada wasit yang menjengkelkan. Inilah dia, Manning, wasit yang memimpin laga Minggu dini hari. Manning adalah sosok yang kontroversial sejak awal. Indonesia sebelumnya sudah melupakan perkara wasit. Tapi di laga kontra Irak, sosok wasit asal China ini kembali membuat publik sepak bola Indonesia tersulut. Keputusan-keputusan aneh apa yang diambil sang pengadil di laga Irak versus Indonesia ini? Starting 11 Moment kali ini membahas sejumlah keputusan kontroversial Manning, sosok yang menjadi salah satu faktor kekalahan Indonesia melawan Irak. Apa saja? Mari kita bedah. Sejak awal, ronde keempat menjadi ronde hidup mati buat Indonesia. Kekalahan konyol melawan Arab Saudi pada akhirnya membuat napas Indonesia di babak ini kian sesak. Indonesia menantang laga berikutnya dengan kewajiban menang. Hilang poin sedikit, maka itu artinya hilang tempat di Piala Dunia 2026. Ada banyak kesalahan yang dilakukan Patrick Kluivert saat melawan Arab Saudi. Memasang winger di posisi fullback, memainkan duet gelandang yang tidak biasa disandingkan, serta tidak memasang striker murni sebagai target man. Kombinasi ini menjadi kombinasi sempurna untuk membuat Indonesia bunuh diri di hadapan Saudi. Hilangnya poin penting di awal kompetisi membuat posisi Garuda selanjutnya berada di ujung tanduk. Satu-satunya kesempatan yang tersisa berikutnya adalah laga melawan Irak. Tidak ada ruang untuk kesalahan, tidak ada waktu untuk ragu. Segala strategi, kerja keras, dan semangat juang harus tercurah sepenuhnya di pertandingan terakhir ini. Laga melawan Irak menjadi penentu segalanya. Jika menang, asa menuju Piala Dunia akan tetap hidup, meskipun dengan jalan yang berat. Namun jika kalah, semua mimpi yang telah diperjuangkan akan sirna seketika. Inilah momen di mana Indonesia benar-benar berada di ujung batas, hanya memiliki satu nyawa tersisa. Meski Indonesia harus menelan kekalahan di laga pembuka ronde keempat, namun ada satu hal positif yang setidaknya bisa sedikit menenangkan hati para pendukung Garuda, yakni soal penunjukan wasit. Untuk pertama kalinya dalam beberapa laga terakhir, Indonesia akhirnya merasakan kepemimpinan wasit yang benar-benar netral. Sebelum pertandingan kontra Arab Saudi digelar, banyak fans yang sempat resah karena kabar bahwa laga penting ini akan dipimpin oleh wasit asal Kuwait. Kekhawatiran tersebut tentunya bukan tanpa alasan, sebab Kuwait dikenal memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Arab Saudi. Dugaan pun bermunculan bahwa keputusan wasit bisa saja berpihak pada lawan. Kecurigaan tersebut makin kuat karena pengalaman pahit yang masih membekas di ronde ketiga, ketika Indonesia berhadapan dengan Bahrain. Kala itu wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf menjadi sorotan tajam usai memberikan sejumlah keputusan kontroversial yang merugikan timnas Indonesia. Dari situ publik pun semakin waspada terhadap kemungkinan adanya permainan di balik layar yang dapat menghambat langkah Garuda menuju Piala Dunia. Meski begitu, semua dugaan itu pada akhirnya sirna setelah pertandingan dimulai. Wasit asal Kuwait yang memimpin laga, yakni Al-Ali, justru menunjukkan sikap profesional yang luar biasa. Ia memimpin pertandingan dengan tegas, adil, dan tidak berlebihan. Bahkan dalam beberapa momen krusial, keputusan yang diambil justru menguntungkan Indonesia. 2 kali handball di kotak penalti yang dilakukan pemain Arab Saudi terhadap striker Indonesia langsung diganjar dengan tendangan penalti tanpa ragu. Wasit Al-Ali juga memberikan penalti kepada Saudi ketika melihat ada tarikan Yakob Sayuri kepada Firas Al-Buraikan di area penalti. Keputusan-keputusan itu menjadi bukti bahwa sang pengadil lapangan tidak terpengaruh oleh faktor kedekatan negara atau tekanan publik. Masalah permainan wasit saat itu sirna seketika. Tudingan publik kini mengarah ke Patrick Kluivert dan taktik di luar akal sehatnya yang membuat Indonesia kalah. Tidak ada lagi gaduh-gaduh soal wasit. Indonesia untuk sesaat lupa kalau wasit di laga kontra Irak nanti juga punya track record kontroversial.
Sayangnya, ketika Indonesia mulai merasa bahwa masalah perwasitan telah berlalu, kenyataan ternyata justru berkata lain. Dalam laga hidup mati melawan Irak, Indonesia malah harus berhadapan dengan sosok wasit anomali yang bernama Manning. Fans sudah curiga pada sosok Manning. Bagaimanapun, Manning adalah wasit yang memberi mukjizat 3 tendangan penalti untuk Qatar di final Piala Asia edisi terakhir. Berkat mukjizat itu, negeri kilang minyak berhasil menjuarai Piala Asia. Tapi karena seuzon masyarakat sebelumnya tak terbukti, masalah wasit tak lagi diambil pusing. Sepanjang pertandingan, Indonesia sejatinya sudah tampil cukup baik dan beberapa kali menciptakan peluang berbahaya. Patrick Clifford telah mengubah pemilihan pemainnya menjadi lebih tepat, sehingga tim Garuda bisa tampil lebih maksimal. Meski begitu, akhirnya Indonesia sering dirugikan oleh wasit. Salah satu contohnya terjadi pada menit ke-90+9 ketika Kevin Dix berduel dengan bek asal Irak Said Tahzan. Dalam situasi berebut bola, Said justru menghantamkan sikunya ke wajah Kevin, membuat pemain keturunan Maluku tersebut tersungkur. Sekilas semua tampak jelas, aksi Said berbahaya dan layak diganjar kartu merah. Manning sebenarnya memang sempat mengganjar kartu merah untuk sang pemain Irak. Namun anehnya, setelah berkonsultasi singkat tanpa meninjau VAR, keputusan justru mendadak menjadi anomali. Pelanggaran justru dianggap dilakukan oleh Kevin Dix dengan alasan kakinya terlalu tinggi saat menendang bola, meskipun sebenarnya tidak. Akibatnya, alih-alih mendapatkan penalti, Indonesia malah kehilangan peluang emas untuk menyamakan kedudukan di menit-menit akhir. Fans Indonesia di tribun sempat marah-marah. Lemparan botol-botol air mineral hingga gelas-gelas plastik bekas minuman memenuhi sudut kanan gawang Irak sesaat setelah keputusan kontroversial sang wasit. Manning lantas lari ke pinggir lapangan, ngadu ke pria berjas yang tampaknya adalah komite AFC bahwa fans Indonesia bersikap tidak pantas. Drama belum berakhir. Di akhir laga, ketika Tom Hai mencoba melakukan protes, metronom lini tengah itu justru diganjar kartu merah oleh Manning yang marah-marah. Bahkan manajer timnas Indonesia Sumarji juga kena semprot plus dapat hadiah kartu merah. Pada akhirnya Indonesia harus puas menelan kekalahan tipis 1-0 melawan Irak. Indonesia punya kesalahan besar, yakni tidak mencetak gol di menit-menit awal. Akan tetapi ada peran wasit yang ikut memupuskan harapan. Saat publik mulai lupa soal masalah pengadil lapangan, Manning justru hadir, membuka kenangan pahit masa lalu Indonesia. Bicara soal laga melawan Irak, Indonesia kini sudah tak lagi punya harapan main lawan Argentina, Spanyol, atau Jerman. Hasil akhir di Jeddah membuat Minggu pagi semua masyarakat Indonesia berantakan. Piala Dunia di AS, Meksiko, dan Kanada kini hanya mimpi di siang bolong untuk publik yang begadang menonton timnas hari Minggu ini. Di sisi lain, sosok wasit anomali bernama Manning kembali mengingatkan publik akan apa yang terjadi di Bahrain. Indonesia lagi-lagi bertemu dengan wasit yang tidak menguntungkan, sudah begitu galak pula. Manning seolah menjadi mimpi buruk masyarakat. Selain mimpi buruk melihat Indonesia gagal main di Piala Dunia 2026. Itulah dia Football Lovers, pembahasan mengenai sosok anomali bernama Manning, sang wasit kontroversial di laga Irak versus Indonesia. Terlepas dari kekalahan di Jeddah, pasti ada banyak komentar yang pantas diberikan ke wasit asal China ini. Kalau boleh ngasih pesan, Football Lovers mau bilang apa ke Manning? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk selalu menekan tombol like dan subscribe, lalu nyalakan notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Sampai jumpa di video selanjutnya.